Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler hari ini, Minggu 20 Juni 2021, bersama saya, Anselina Tasya. Sahabat Kompas TV, di berita pertama, Polres Purwakarta menangkap 1 pelaku warga sipil dalam kasus pembunuhan yang melibatkan 6 oknum anggota TNI Angkatan Laut. Dari hasil pemeriksaan sementara, R berperan untuk membantu dan memberi saran kepada 6 oknum anggota TNI AL untuk menculik dan menganiaya Francisco Manalu hingga tewas. Selain 1 orang tewas, seorang warga lainnya yang merupakan sopir Francisco juga mengalami luka serius akibat dikeroyok. Polisi juga mengusut kasus pengeroyokan ini dengan 7 tersangka yang sama. Pelaku yang merupakan warga sipil saat ini sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita lakukan penahanan. Kemudian adapun peran dari yang bersangkutan adalah turut serta dalam membantu memberikan sarana dan kesempatan sehingga perbuatan tersebut terjadi. Sahabat Kompas TV, di berita kedua, jumlah pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta bertambah 300 orang. Sebagian besar pasien tanpa gejala harus diisolasi agar tak menulari orang di sekitarnya. Total tempat tidur yang terisi di Wisma Atlet kini mencapai 6.042 tempat tidur atau terisi 82,71%. Sisa tempat tidur di Wisma Atlet kini hanya 1.352 tempat tidur. Mayoritas pasien yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran tak bergejala. Dalam sehari terakhir, 500 pasien sembuh, sehingga total sudah 89.410 pasien Wisma Atlet Kemayoran yang sembuh dari COVID-19. Kemudian saat ini adalah 6.042 pasien, ya. Hari kemarin sore 6.030 pasien, jadi nambah 12 pasien hari ini. Dan kita masih punya bed untuk ketersediaan pasien yang adalah 1.352 bed, ya. Jadi mudah-mudahan ini cukup untuk beberapa hari ke depan. Dan sambil menunggu tentunya tadi sudah kita koordinasi dengan Bapak Pangdam, mendiskusikan bagaimana penyiapan rusun Nagrak, kemudian juga asrama haji, ya. Sahabat Kompas TV, di berita terakhir, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting merilis survei opini publik nasional soal amandemen presidensialisme dan DPD. Survei juga menampilkan sikap publik terhadap wacana jabatan presiden 3 periode. Dalam survei yang melibatkan 1.072 responden pada 21 hingga 28 Mei lalu, mayoritas responden menghendaki agar jabatan presiden tetap 2 periode seperti yang diatur dalam Undang-Undang 1945 saat ini. Survei ini dibuat SMRC untuk mengetahui respons publik adanya wacana perubahan Undang-Undang 1945 dan munculnya ide perpanjangan masa jabatan presiden. Masing-masing selama 5 tahun. Oke, harus dipertahankan. Yang mengatakan diubah itu 13%, ya. Yang tidak tahu bilang 13%. Nah, 13% itu kan ditanya, ya. Dia bilang bahwa harus diubah. Nah, kalau diubah, ini yang di bagian kanan, ya. Kalau diubah, menurut Anda sebaiknya masa jabatan presiden apa, ya? Dan berapa lama, ya? Jadi ini adalah berapa kali, ya? Dan ini jawabannya ada macam-macam, ada yang 1 kali selama 10 tahun, boleh lebih dari, yang paling besar itu boleh lebih dari 3 kali, masing-masing selama 5 tahun. Jadi dengan kata lain mau 20 tahun kayak menjabat nggak apa-apa, yang penting adalah pemilunya setiap 5 tahun, ya. Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, dan komen channel YouTube Kompas TV. Terima kasih, sampai berjumpa di Top 3 besok. Dah.